Baiklah, pada kasus pertama di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai coach Ibu Sri Rahmaini dan Bu Vika sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, Bagaimana kabarnya Bu Vika? Alhamdulillah baik Bu Sri. Bu Sri apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Namun di sini saya sedikit galau nih, Bu. Ya, ada apa Bu Sri? Ini siang-siang hari eh, Galau ya, berkunjung Bu. di tatap maya. Iya. Ada apa yang Itulah, bisa saya bantu? itulah Bu. Saya mempunyai masalah nih Bu di kelas gitu. Jadi rencananya mau sharing nih sama Bu Vika. Ya masalah apa ya Bu Sri kalau boleh saya tahu? Begini Bu, kebetulan kan saya mengajar matematika ya Bu, di Mm-mm. SMK. Jadi Ya. baru beberapa bulan nih, sebelumnya kan saya mengajar SMA. Memang Mm. terasa beda sekali minat belajar siswanya Bu. Kalau Mm. misalkan saya mengajar nih, anak-anak itu pada apa namanya kurang respon. Mm. Kemudian ada yang sibuk main HP Bu Vika. Oh, jadi kendala Ibu di kelas tentang masalah minat belajar siswa ya, Iya kurang Bu. respon, kemudian sering bermain HP. Mm-mm. Oh, lalu apa ada lagi kendala di kelas lainnya? Itu sih Bu masalah yang saya ibaratnya mau ingin cari solusinya Bu. Tuh. Kira-kira nanti apa gitu Bu. Oh gitu. Oh jadi Iya, Bu Sri ingin mencari solusi nih ya dari masalah yang Ibu hadapi di kelas. benar. Kalau menurut Bu Sri, apa nih kira-kira faktor penyebabnya sehingga siswa ini tadi kurang respon, kurang minatnya, atau juga suka main HP di dalam kelas. Nah, coba Bu Sri ini dulu. Oh, apa oh, telaah dulu. Apa sih faktor penyebabnya sehingga siswa bisa seperti itu? Iya, kemarin nih sempat nih Bu ya seminggu yang lalu nih merenung juga Hmm. kan. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya. Terus setelah Hmm. dipikir ya Bu ya, pernah sih ditanya ke anak gitu ya, kenapa kok belajar matematikanya kok kurang respon. Terus mereka Hmm. menjawab, ya kami bosan aja Bu gitu kan. Biasanya diajarkan, kemudian nanti kami diberi tugas atau latihan. Diajarkan nanti diberi tugas atau latihan. Seperti itu terus Bu gitu kan. Jadi kami memilih ya, kadang main HP lah Bu gitu katanya sih. Kemudian ada juga dari respon mereka, kenapa nih pagi-pagi ini sudah nggak semangat? Terus mereka menjawab, saya belum sarapan Bu. Tuh Bu Oh, Vika. belum sarapan. Oh, gitu. Oh, jadi faktor-faktor yang tadi ada karena sikap bosan, ya. Terus Iya. mungkin dari metode belajar yang kurang menyenangkan, ya. Terus ada Mm-mm. juga nih siswa yang tidak sarapan. Iya ada tuh Bu. Kadang-kadang mereka gitu malas kan. Kenapa nih kok nggak semangat belajar? Kami belum sarapan Bu gitu kan. Jadi itulah Bu masalahnya Bu. Oh, jadi berdasarkan faktor-faktor yang Ibu sampaikan tadi, nih ya, Ibu Sri bisa nggak mungkin mencari ya, apa nih sebabnya? Ya, dari faktor-faktor yang Ibu sampaikan tadi, apa nih penyebabnya ya? Penyebabnya kok bisa seperti itu gitu? Seperti kenapa nih siswa yang tidak sarapan pergi sekolah, kemudian kenapa juga siswa itu bosan, kenapa juga mereka ya kurang berminat lah gitu. Apa Iya nih pernah nih Bu. Iya penyebabnya? pernah nih Bu. Waktu itu pernah mencari alasan kan kita kepo juga ya Bu. Ya, kok di kelas saya Ya. seperti itu. Mereka menjawab, kenapa nih kenapa nggak sempat sarapan? Oh telat bangun Bu, katanya seperti itu. Kemudian ditanya lagi, kenapa kok malas belajar gitu ya? Oh, karena Ya. minggu kemarin apa namanya nggak hadir Bu dari ketinggalan materi gitu kan. Nah ada lagi, oh kenapa malas belajar? Ngantuk Bu, katanya seperti itu Bu Vika.
gitu kan. Terus mereka bilang, maaf Bu katanya semalaman main HP sampai subuh gitu. Jadi waktu tidurnya cuma 1 jam gitu Bu. Mm-mm. Ya alasannya ya Bu ya. Iya, Kalau kalau anak-anak zaman sekarang tuh pasti ada aja tuh alasannya untuk membenarkan ininya ya, membenarkan perbuatannya gitu, apa yang iya, dilakukannya. ada aja pembelaan gitu Bu kan. Tapi Ya, kadang-kadang memang ya Bu ya masuk akal juga gitu kan. hmm, Kalau mereka ngantuk ya otomatis kan apa namanya tidur. eh, tidur seperti itu. Ada-ada Eh, aja. iya. Jadi banyak alasan. Jadi setelah ibu menemukan, mengurai ya, menelaah apa nih tadi sebab faktor-faktor penyebabnya sehingga siswa menjadi seperti itu, bosan, tidak sarapan ya, jenuh di dalam kelas dengan ibaratnya cara strategi metode yang digunakan mungkin ibu ya dalam pemberian tugas seperti itu. Nah, eh, apakah ada nih Ibu rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ya, masalah dari penyebab yang tadi. Nih, apa nih Iya Bu. rencananya? Ada sih Bu rencana yang sempat terpikir gitu kan. Hmm, eh Masalah mereka ibaratnya malas belajar apa kurang kurang respon belajar gitu kan. Pernah dicoba iya. dalam satu kelas dulu cuma Mm-mm. dulu sih memvariasikan model pembelajaran waktu itu kan dibuat diskusi kelompok Oh, nih Bu. ada sih. Mm-mm. Nah, Ya. jadi mereka Hmm, tuh sih daripada sifatnya yang kita yang mengajarkan langsung Bu Pika. hmm. Kemudian melakukan bimbingan juga Bu. Itu sih rencana yang terpikir ya. Ya, jadi rencana Ibu ingin em, mengubah ya, ibaratnya membuat suatu strategi belajar yang bervariasi dan juga melakukan bimbingan. Iya. Nah, ini dari strategi merubah menggunakan ya variasi belajar. Nah, variasi belajar yang bagaimana nih yang akan Ibu buat gitu supaya siswa kita nih, siswa Ibu tuh gak bosan. Iya, rencananya gini nih Bu Fika kan, karena Hmm, kan matematika ini erat hubungannya sama kontekstual ya dunia nyata ya Bu. Nah, jadi ya rencana mau benar. bikin media pembelajaran yang sifatnya kontekstual, memanfaatkan Oh misalkan di ya. materi barisan gitu ya Bu, memanfaatkan Heeh. misalkan permen gitu kan dibawa langsung ke Hmm, kelas. Nah, jadi anak heeh. nanti menyusun barisan dan permen-permen itu gitu kan, bekerja di kelompok. Kan nanti kan kalau sudah selesai pembelajaran kan perbanyak bisa juga nih untuk mereka. Pernah sih Iya. antusias mereka kayaknya Bu Pika. Oh, Kemudian rencananya mau menyiapkan bahan apa namanya yang video pembelajaran Bu nanti ditayangkan oh ya pakai ya. info. Oh iya, pakai Infokus itu sih rencananya Bu. Ya ya bagus itu Bu. Ya, jadi dengan menggunakan berbagai media belajar yang interaktif ya yang bervariasi, kemudian strategi belajar yang juga bervariasi ya. Mungkin itu adalah ide dari Ibu untuk langkah selanjutnya bagaimana mengatasi ya kejenuhan di dalam kelas yang dihadapi oleh siswa. Nah, kemudian Mm-mm. menurut Bu Sri nih ya, untuk yang bimbingan ini, nah ya, dia kan ada tadi Ibu bilang melakukan bimbingan. Nih, Iya. apa nih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dalam memberikan bimbingan ini? Langkah-langkahnya gini Bu, kan dia kan kemarin ini Ya, sempat kita sudah melaksanakan ulangan harian gitu ya Bu ya. Jadi kan di sana kan ada tindak lanjut nih. Nanti kita heeh, kelas anak yang ibaratnya masih di bawah KKM heeh, eh, perlu bimbingan khusus apalagi matematika di SMK heeh, kan sebenarnya mata pelajaran umum ya Bu ya. Mereka kan lebih ya, fokus ke kejuruan gitu kan. Dan ini nanti saya coba luangkan waktu gitu Bu bagi heeh, anak-anak yang memang agak ibaratnya kurang minat belajar matematika memang karena mereka tidak bisa, nanti saya pulangkan waktu pulang sekolah. Nanti siapa oh, yang apa namanya privat sama ibu di sekolah nanti ibu ajarkan gitu. Tambahan tambah jam tambahan lah gitu Bu gitu. oh Ibaratnya gitu.
eh, rencana seperti bimbingan seperti itu untuk memecahkan masalah. Kadang kan kalau di kelas mereka yang tidak bisa itu rasanya malu mungkin untuk bertanya ya Bu ya. Nah, jadi kan kita bisa telaah dari hasil-hasil evaluasi yang sebelumnya. Jadi kita lakukan bimbingan seperti privat gitu Bu, kelompok kecil. Ya, 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 ya. Lakukan bimbingan dalam bentuk privat ya, yang dilakukan setelah di luar jam sekolah ya. Iya Bu, terus setelah pulang sekolah lah sekitaran jam setengah berapa gitu, setengah 3 atau jam berapa nanti kita sepakati sih rencana. Oke, jadi ini setelah Ibu susun nih rencananya Ibu akan melakukan bimbingan, membuat variasi program. Kemudian tindak lanjutnya apa nih? Agar apa yang Ibu rencanakan ini memang berhasil gitu, terlaksana. Iya, rencananya sih rencana yang sudah disusun tadi nih Bu, mau Ya, dilaksanakan secara konsisten nih di ya. kelas. Pokoknya peserta didik yang saya ajar, pokoknya Hmm, mendapatkan perlakuan sama tanpa membedakan kelas. Kemudian hmm, dilaksanakan secara terus-menerus gitu kan. Karena kan kita kalau melaksanakan baru-baru rasanya tidak bisa melihat berhasil atau tidaknya ya Bu Pika. Setelah iya, konsisten dilaksanakan terus-menerus baru kita melihat perbedaannya Bu. betul ya, ya. Bagus itu Bu. Berarti harus ada komitmen ya Bu ya. Iya Bu. Mm-mm. Oke. Kemudian ada nggak nih orang-orang yang akan terlibat di dalam tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ini? Eh, rencananya untuk melaksanakan komitmen ini, kalau dalam pembelajaran tentu tanggung jawab kita ya Bu sebagai guru mapel sama anak murid. Gitu. Tapi kalau misalkan masalahnya ataupun mencari solusi bersama, mungkin alangkah baiknya saya nanti berkolaborasi dengan wali kelas mungkin terhadap anak-anaknya, kemudian berkolaborasi dengan guru BK atau rekan sejawat untuk mencari solusi terbaik untuk menerapkan komitmen saya ke depan berjalan dengan baik enggak atau bagaimana biar bisa sama-sama dievaluasi oleh rekan sejawat karena nanti kan orang lain yang bisa melihat ya Bu ya kalau kita Ya, nanti tidak maksimal. ya, benar ya. Benar itu Bu. Bagus itu apa yang Ibu rencanakan ya. Untuk mewujudkan apa yang kita impikan itu memang harus ada kolaborasi ya. Bagus Ibu, mantap. Semoga apa yang Ibu rencanakan ya memang berhasil dan bisa nih menyelesaikan dari masalah yang Ibu hadapi di kelas. Jadi Ibu tidak akan sedih lagi masuk kelas ibaratnya melihat siswanya kok murung gitu, sedih apa jenuh melihat gurunya masuk aja mungkin bosan kali kan. Aduh, kenapa nih belajar matematika nih? Jadi mungkin dengan apa yang sudah Ibu rencanakan ya dan kemudian dengan solusinya bagaimana ya. Semoga nanti permasalahan yang Ibu hadapi di kelas bisa teratasi, bisa terselesaikan dan suasana kelas Ibu nanti bisa sangat nyaman dan gembira ya kan Bu? Iya itu harapannya Bu. Iya, Terima kasih. oke. Iya terima kasih nih Bu waktunya. Ternyata Iya, oke. setelah sharing sama Bu Vika, akhirnya terbuka juga nih ide untuk mengatasi solusinya. Padahal tadinya kan galau gitu terus kan. Ya, Mm, sama-sama Bu. Apa ada lagi nih yang ingin disampaikan? Atau masih ada nih yang terpendam? enggak, Bu. Cuma masalah minat belajar anak aja tadi. Tapi kan sekarang kan tadi hasil sharing kita sudah punya rencana nih ke depannya. Ya mau diterapkan nih rencananya besok pagi nih Bu. Kan besok pagi kebetulan ada nih ngajar gitu kan. Mau cobalah, Ya, mudah-mudahan ya. berhasil Bu. Mm. Oke, mantap Bu. Lanjutkan Bu ya dengan semangat. Berarti Ibu rencananya besok sudah mulai Ibu laksanakan ya aksi Iya besok rencana pagi. dari apa yang sudah Ibu buat ini. Oke, Iya besok pagi oke. kebetulan kan ada Semoga ngajar. Mm. ya, Kan, semoga mm. berhasil dan sukses ya buat Bu Sri. Iya terima kasih ya Bu Vika ya. Maaf nih udah Oke, mengganggu waktunya. sama-sama. Ya, tidak apa-apa. Saya siap kapan saja Ibu ganggu. Iya, ya sudah ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Oke, Vika. Waalaikumsalam Bu Sri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah, saya perkenalkan saya di sesi ini sebagai Uci. Nama saya adalah Johan Devika dan Bu Sri sebagai coach, di mana tema yang akan kita angkat yaitu tentang masalah siswa yang jahil di dalam kelas. Berikut komunikasi kami. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Vika. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Bu Sri apa kabar? Alhamdulillah baik nih Bu. Iya Bu, ada kenapa nih? Tumben nih Bu. Iya nih Bu Sri, maaf mengganggu. Bu Sri ada waktu nggak? Oh, enggak mengganggu kok Bu. Kebetulan sekarang lagi jam kosong Bu, gitu kan. Iya. Boleh kalau Ibu ada keperluan nih. Ya, Alhamdulillah syukur deh. Saya nggak mengganggu waktunya Bu Sri. Iya, heeh. Ada Eh, apa kah? Apa nih tujuannya nih? Mencoba menghubungi Sri nih. ini Bu, eh, ya namanya kita sebagai guru pasti ada aja lah ya Bu ya masalah ya. Iyalah Bu, tentu dong. Itu kan tidak terlepas ya Bu, masalah ada aja gitu. Apa nih Iya, masalah yang Bu Vika hadapi? ini Bu, saya itu kan megang kelas kecil. Nah, di kelas saya itu kan terdiri dari sekitar 10 siswa lah ya Bu. Hmm. Nah, dengan berbagai karakter ya. Saya kan ngajarnya di SLB nih Bu. Ibu tahu kan di SLB bagaimana Iya, karakter kebutuhan siswanya. iya, Nah, iya, di iya. dalam kelas saya itu kebetulan ada siswa yang dia ini memang pindahan dari SD, dari sekolah reguler ya. Di Mm-mm. sekolah reguler dia itu mungkin tidak mampu lah untuk mengikuti pelajaran di sekolah reguler, makanya dipindahkan ke SLB. Nah, masalahnya di dalam kelas saya itu ya seperti jadi apa ya? Jadi bos lah gitu. Dia suka gangguin nih teman-temannya yang lain di saat belajar. Usil, kadang usilnya itu bisa menimbulkan ini perkelahian gitu Bu. Kadang kan ada nih anak namanya ya anak SLB ya Bu ya. Eh, Emosi itu kan kadang kita nggak tahu. Kadang ada yang memang lagi stabil, ada yang lagi labil gitu. Nah itu nanti di dalam kelas berkelahi aja jadi ribut tuh di dalam kelas saya. Terus saya kadang pusing Oh, nih, lu gimana ini anak-anak ini gitu. oh, Nah jadi itu jadi itu masalahnya ya Bu. Masalahnya di kelas yang Ibu Vika ampuh anak-anak jahil sehingga membuat keributan. Jadi mengganggu pembelajaran ya Bu ya intinya ya Bu. Nah, iya Bu, kadang kan kalau saya tinggal nih sebentar kelas, misalnya saya ke toilet lah ya Bu ya. Nah udah ada aja tuh Bu, udah kayak istilahnya kayak kapal pecah tuh di dalam kelas itu iya, iya. ribut, ada yang nangis, ada yang teriak-teriak gitu kan, karena itu tadi yang jahil ini tadi gangguin temannya gitu. Terus saya pusing Bu, Ya, gimana lah cara saya untuk mengatasinya nih Bu. tuh, pernah nggak Bu Vika mencari penyebabnya? Kira-kira yang temannya jahil itu kenapa gitu Bu? Kok bisa jahil ke temannya gitu kan? Pasti ada penyebabnya lah Bu. Iya kan Bu? Kalau nggak diganggu kan nggak mungkin langsung apa anak-anaknya itu. Apa faktornya tuh kira-kira Bu? Hmm, saya sebelumnya sih memang sudah pernah saya lakukan ini asesmen nih Bu ya. Nah, Iya, dari hasil asesmen pengamatan saya itu sepertinya anak ini sifat jahil usianya itu karena kurang perhatian gitu, kurang perhatian dan juga memang dia tuh kurang konsentrasi, Bu. Sepertinya itu masalahnya. kurang perhatian. Berarti ada dua ya Bu ya, karena kurang perhatian Iya. sama kurang konsentrasi. Kurang Heeh. konsentrasinya kenapa tuh Bu? Kira-kira apa tuh penyebabnya? Kenapa anak-anak itu tidak konsentrasi dalam belajar? Kalau mungkin kurang perhatian, ya kita sama tahu ya Bu ya, kalau anak istimewa kan butuh perhatian lebih gitu kan. Iya. Eh, eh, apa nih Bu yang lebih mendalam penyebabnya apa tuh Bu? Kenapa anak-anak itu tidak berkonsentrasi dalam belajar?
Kalau dari yang saya telaah, kemungkinan memang sih kalau pertama bisa jadi karena memang faktor intelektualnya ya Bu ya. Iya, iya. Terus yang kedua bisa juga mungkin karena ini eh, kurang tepat kali, kurang tepat dalam penggunaan metode. Itu kan. Kurang tepat dalam penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dia itu. Nah, kalau dari segi yang dia kurang perhatian itu dia jahil itu mungkin kan karena kurang perhatian ya, kurang perhatian itu mungkin karena saya ya menghadapi anak yang luar biasa gitu, jadi baraknya yang untuk dia karena dia memang sudah dari sekolah reguler, mungkin di dalam kelas kurang mendapatkan perhatian khusus dari saya gitu kan. Karena memang menghadapi anak yang di sekolah luar biasa ini kan memang sangat membutuhkan tenaga yang memang sangat-sangat ekstra gitu. Iya. Jadi tadi Bu Fika menyampaikan kalau misalkan kurang perhatian karena eh, memang sih Ibu apa namanya di anak-anak yang luar biasa mungkin perhatian lebih diharapkan mereka. Kemudian karena kurang konsentrasi atau media metode yang Bu Fika gunakan ya belum maksimal itu ya Bu ya intinya. Nah, Iya. eh, harapan Ibu ke anak peserta didik Ibu ini seperti apa nih? Ibu menginginkan anak-anak yang seperti apa? Kalau harapan saya maunya anak-anak saya itu di dalam kelas mereka adanya akur ya, sesama teman itu saling menghargai, menghormati, tidak mengganggu teman, terus mau menerima saran ataupun nasihat yang disampaikan guru. Terus saya juga ingin harapan itu anak-anak saya ini bisa paham lah, bisa mampu menerima apa yang kita sampaikan. Itu Bu Iya, harapannya. iya, luar biasa ya harapan Mufika. Nah, kan itu harapan Mufika tadi sudah disampaikan. Kemudian masalahnya kita cari sudah Mufika telaah tuh penyebabnya. Kira-kira nih triknya atau strategi apa yang akan Mufika terapkan sehingga masalah yang Mufika keluhkan tadi bisa teratasi dan harapan Mufika bisa tergapai. Apa nih strategi Mufika ke depan? Apa ya Bu ya strateginya? Hmm, Mungkin ini deh Bu, saya akan coba ya memvariasikan metode pengajarannya ya kan. Karena ini masing-masing anak nih kan berbeda nih tipenya. Bisa saya lakukan pembelajaran diferensiasi yang lebih baik lagi ya, yang lebih tepat lagi. Kemudian nanti dalam hal penggunaan media kali ya. Jadi media yang saya gunakan tentunya media harus menarik ya, media interaktif yang menarik minat anak gitu. Jadi dia istilahnya hilang peluang dia untuk mengganggu teman-temannya lain gitu kan. Jadi saya akan memberikan suatu media yang membuat dia sibuk dengan media itu, ya kan Bu ya. Jadi tentunya nantinya konsentrasi dia apa istilahnya kejahilan dia untuk mengganggu teman-temannya lain itu tuh nggak akan ada di pikirannya lagi. Itu sih Bu Iya. salah satu rencana strateginya. Iya, bagus sekali nih Bu, gitu kan. Jadi alokasi waktunya tepat ya Bu ya, sehingga apa namanya waktu untuk mereka free atau jahil itu kan bisa diminim ya. Itu strategi Bu Fika Ya, tadi ya Bu. iya Bagus Bu sekali itu. sih. Apa nih ada nggak kekuatan yang dari Bu Fika yang bisa menerapkan strategi itu berjalan dengan baik? Apa nih kekuatan dari Ibu? Katanya saya ini ya Ibu, saya aku konsultasi juga nih ini dengan rekan saya ya dengan teman-teman sejawat saya. Ibaratnya apa nih eh ide mungkin nanti masukan dari teman-teman yang bisa membantu saya untuk bisa mengatasin eh masalah anak didik saya ini gitu di dalam kelas kan. Iya, bagus nih Bu. Strateginya gitu kan berarti Bu Fika akan menggunakan media bervariasi ya Bu ya sama metode gitu. Eh kira-kira kapan nih Bu Fika mau melaksanakannya?
rencananya secepatnya sih Bu, ya kan, karena sesuatu yang ditunda-tunda itu kan tidak bagus ya kan, lebih cepat lebih baik. Ya besok saya rencananya saya mulai ini dulu, pendekatan dulu ya kepada anak yang bersangkutan. Saya akan lakukan ini juga bimbing ekstra ya, bimbingan di luar jam sekolah, yang mana tujuannya nanti supaya dengan bimbingan tersebut anak mendapatkan pelayanannya lebih intens lagi dari saya gitu kan. Saya mendekatkan pendekatan personal kepada dia, membangun sikap kesadaran diri pada diri anak agar menghargai orang, tidak jahil. Kemudian juga saya ini akan membentuk kesepakatan kelas bersama siswa ya, apa-apa saja yang harus disepakati di dalam kelas. Jadi sebenarnya anak yang jahil ini akan tahu nih konsekuensi apa yang akan dia terima jika kesepakatan kelas tadi itu dilanggar. Kemudian juga saya akan jalin kolaborasi dengan orang tua muridnya agar orang tua bisa menerima dan memaklumi jika saya ingin memberikan bimbingan di luar jam sekolah gitu. Oh gitu, bagus sekali tuh Bu triknya gitu kan. Eh apa namanya untuk mengatasi kejahilan, Bu Vika tadi menggunakan metode, kemudian akan melakukan bimbingan ekstra mulai dari besok katanya seperti itu. Nah, kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana yang tadi Ibu sampaikan itu bagaimana? Komitmennya tentu saya akan laksanakan ini secara terus-menerus ya Bu ya. Karena sesuatu yang tidak dilaksanakan secara terus-menerus itu tidak akan nampak hasilnya gitu. Jadi harapannya memang saya harus melakukan ini secara intens di luar jam sekolah lah, di luar jam sekolah. Setelah anak pulang nanti saya akan komunikasi lagi dengan orang tua bahwasanya saya berniat untuk memberikan bimbingan khusus kepada anak tersebut gitu. Berarti Bu Vika melibatkan orang tua juga dalam proses melaksanakan strategi yang Ibu Vika rancang tadi, itu bimbingan terhadap anak-anak yang ibaratnya perlu dapat perhatian khusus gitu ya Bu Vika ya. Iya benar Bu. Karena kalau nggak ada kolaborasi dengan orang tua kan nanti orang tua nggak bisa nerima gitu kan, karena nanti dipikirnya untuk apa lagi anaknya dibimbing secara khusus, memangnya anaknya bermasalah sekali kan, kadang kan pikiran Iya. orang tua seperti itu gitu. Ya supaya tidak miskomunikasi aja kan Bu. Iya benar Bu. Iya mantap sekali tuh Bu rencananya. Mudah-mudahan Bu Vika katanya kan besok pagi nih mulai. Mudah-mudahan besok Iya. pagi sudah mulai menerapkan itu. Sehingga kan masalah yang tadi di awal Bu Vika ceritakan sudah tidak akan datang lagi tuh Bu gitu kan. Iya Luar biasa. iya Bu Sri. Hmm. Ya oke deh Bu Nah, Sri. ya kira-kira ada lagi nggak Bu masalah yang lain gitu? Sepertinya nggak ada lagi deh Bu Sri. Terima kasih deh Bu Sri, kayaknya sudah mulai terbuka nih apa tadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas ya, dengan sharing-sharing seperti ini. Jadi terbuka nih pemikiran apa nih yang harus kita lakukan, yang harus saya lakukan gitu kan. Berkat bimbingan ya, beda sharing dari Ibu gitu. Wawasan saya terbuka, jadi nggak pusing lagi kan untuk menghadapi apa nanti akan saya lakukan di kelas, ngadapin anak yang jahil ini tadi gitu. Iya, alhamdulillah Bu kalau sharing kita sekarang apa namanya mengatasi masalah Bu Vika. Lain kali nanti kalau Bu Vika ada sesuatu lagi boleh nanti kita sharing lagi Bu gitu kan. Kita kolaborasi lagi. Nah, Ya, oke. Terima kasih deh Bu Sri atas waktunya. iya, sama-sama Bu Vika. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.